Sebenarnya musik orkestra ini bukan sesuatu yang, ya familiar lah buat kita. Ini kan sebenarnya kan, musik dari negara barat gitu ya, pastinya jiper gitu. Tapi saya rasa itu juga sisi pembelajarannya bahwa apalagi untuk anak-anak muda ya, mental itu kan penting. Saya rasa ngelihat langit yang begitu tinggi, ya nggak boleh cuman hanya jiper gitu, tapi harus dijadikan sebuah cambukan juga gitu. Halo sahabat Kata Data, kembali lagi di podcast Gen S Generasi Solusi bersama saya Ade Wahyudi dan Yoris Sebastian. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang ringan-ringan dulu ya. Jangan yang berat-berat terus nih kita bahas. Iya dong. Nah, kita akan membahas musik nih. Nah, belum lama ini ada sebuah grup orkestra bernama Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRUST yang mengharumkan Indonesia di ajang The 11 World Orchestra Festival 2025 di Wina, Austria. Mereka berhasil menyabet 3 penghargaan sekaligus, Golden Award, kemudian Outstanding Conductor Award untuk Dr. Natania Karina dan juga Johann Strauss Award. Nah, ini menarik karena di ajang itu mereka bersaing dengan negara-negara seperti Cina, Polandia, Irlandia, Spanyol, dan lain-lain ya. Dan yang menarik juga, Mas Yoris, ini orkestra ini adalah orkestra komunitas ya. Anak-anak muda yang kemudian bermain di sana dan mereka meraih penghargaan. Dan kita akan berbincang-bincang tentang ini bersama music director dan konduktor dari TRUST Orchestra, Natania Karina. Selamat malam, Mbak Nia. Halo, selamat malam juga Mas-mas sekalian. Ini menarik nih. Selamat dulu menang Terima kasih, penghargaan terima kasih. di Austria. Tapi ini ya, menariknya ini anak-anak muda ya, Iya, yang jadi musisi atau pemain di orkestra itu. Nah, ini rata-rata berapa usianya? Usia rata-ratanya tuh mungkin paling banyak ABG gitu ya, 17, 15, ada yang kuliah juga udah 20-an gitu, tapi juga ada beberapa yang, kerja kantor awal lah gitu, jadi lulus kuliah gitu. Kita selalu kalau bercanda paling kecilnya 11, tapi yang paling tuanya rahasia gitu. Kan. Tapi ketika bersaing di Austria tadi itu dengan musisi yang sama juga? Musisi yang sama. Jadi Usia-usia sama betul, gitu ya, masih betul. muda ya? Karena kebetulan memang, di festival orkestra ini memang biasanya memang diperuntukkan untuk youth orkestra, meskipun itu bukan satu kewajiban, karena kalau di Eropa ini agak lucu. Jadi pemain-pemain profesional ini kalau mereka lagi summer, mereka kadang-kadang juga iseng, mereka ikut festival gitu, tapi bukan dengan orkestra profesionalnya mereka. Mungkin mereka punya teman segeng main sama-sama, ikut yuk gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa nama-nama profesional besar yang juga ikut, tapi dia sengaja ikut dengan nama grup lain gitu. Jadi sebenarnya terbuka untuk siapapun, tapi memang biasa fokusnya lebih ke youth orchestra ya, which is kalau youth orchestra itu kalau harus banget dikasih batasan umur tuh biasanya di bawah 35 tahun. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit ketika di Wina, Austria itu persaingannya seperti apa? Persaingannya terus terang apalagi datang dari Indonesia, kebetulan ini kan sebenarnya musik orkestra ini bukan sesuatu yang, ya familiar lah buat kita. Ini kan sebenarnya kan, musik dari negara barat gitu ya, pastinya jiper gitu. Kita awal-awal datang, wah lumayan pede nih, kayaknya udah oke, begitu ngeliat negara lain, waduh gitu ya. Tapi saya rasa itu juga sisi pembelajarannya bahwa apalagi untuk anak-anak muda ya, mental itu kan penting. Saya rasa ngelihat langit yang begitu tinggi, ya nggak boleh cuman hanya jiper gitu, tapi harus dijadikan sebuah cambukan juga gitu. Jadi kalau ngelihat langitnya tinggi jangan buru-buru nyerah, tapi juga bagaimana supaya paling nggak kita bisa mendekat lah ke tingginya langit itu gitu. Tapi ya pastinya jiper sih. Tapi apa yang membuat Indonesia unggul ketika itu dibandingkan negara lain? Kebetulan kan memang karena dari rangkaian festival itu ada kompetisinya juga, dan setelah berkompetisi kebetulan kita bisa ada semacam audiensi dengan, juri-juri yang notabene adalah nama-nama besar di Eropa untuk dunia orkestra. Salah satu feedback yang mereka berikan adalah bagaimana, pada saat itu katanya kita tuh bisa mengemas penampilannya seolah-olah mereka lupa ini tuh lomba. Jadi mereka sendiri menempatkan posisi katanya udah bukan jadi juri lagi, tapi juga, Audience ya? audience karena begitu programnya menarik sekali, dan saya rasa menarik itu,
karena kita nggak membawakan hanya lagu klasik barat, tapi kita memutuskan memang membawakan lagu Indonesia. Gitu. Jadi buat kita istimewanya kita orkestra Indonesia, anak muda Indonesia membawakan lagu folk song Indonesia. Ini pertama kali Trust ikutan atau sudah tahun-tahun keberapa? Kita ini keikutan serta kita yang kedua, sebelumnya itu di tahun 2019 yang juga sebetulnya sebelum pandemi berbuah baik gitu, tapi sudah 6 tahun lalu. Jadi akhir tahun lalu kita berpikir what should we do next gitu ya, dan kita memutuskan you know what, kenapa nggak kita try to reclaim the gold medal back lah gitu. Jadi waktu itu dapat penghargaan juga? Waktu itu sebenarnya juga berbuah cukup baik ya, dapat gold medal juga gitu. Tapi sudah 6 tahun lalu gitu kan, kalau kayak atlet gitu, wah paling nggak harus 1 olimpiade lagi lah dapat gitu kan ya. Jadi kita pikir why not, tahun ini kita mau coba lagi. Nah, jadi kita persiapkan. Kompetisinya tiap tahun sekali? Kompetisinya sebetulnya ada setiap tahun gitu. Tinggal masalah ikut apa enggak? Tinggal masalah ikut atau enggak. Kemarin apa nggak ikut nih setelah 2019? Pastinya ada keinginan untuk ikut, tapi sebenarnya kalau dari segi festivalnya sendiri, mereka memang baru comeback itu tahun lalu setelah dari pandemi. Berhenti dulu ya. Betul, tapi kalau buat kita sendiri dari Trust Orkestranya, satu pastinya keberangkatan itu nggak mudah ya, 65 orang ke Vienna ini logistiknya luar biasa banget. Dua, di luar ini yang salah satu yang paling bergengsi, tapi kita juga pengen ibaratnya menaklukkan festival-festival lain juga gitu. Jadi ibaratnya coba keliling ke negara lain dulu juga gitu. Sama yang ketiga yaitu ya nyiapin mental bahwa bukannya berangkat harus menang, tapi pastinya juga mau menampilkan yang terbaik. Jadi kita rasa timingnya pas, kayaknya oke nih, it's time gitu untuk to reclaim the medal back lah gitu. Jadi ya kita putuskan. Tapi yang menarik ini kan community ya. Community. Jadi mereka bukan full-time musician. Betul. Community anak-anak muda gitu ya. Nah itu bagaimana membentuk mereka dan kemudian menyiapkan mereka sampai bisa menang? Iya. Saya rasa mungkin menariknya bekerja di sebuah komunitas ini karena kan berarti semua yang mau bermain di komunitas ini hampir bisa dibilang bukan karena imbalan uangnya, karena mereka pengen mainnya. Pengen main itu tentunya harus disalurkan dengan secara positif ya. Positif itu maksudnya betul semua orang pasti ada banyak yang bisa main, tapi juga mentalitas dan komitmennya gitu. Karena komitmennya dan perjuangannya ini besar banget mas gitu. Latihan itu bisa 3-4 kali dalam seminggu. Sekali latihan 4 jam, 5 jam. Dan bayangkan mereka harus sekolah, masih harus kadang-kadang ngeles. Atau kalau yang kantor kadang-kadang tuh sebelum latihan aja masih meeting sama bosnya gitu ya. Sambil di tengah latihan kadang-kadang sampai izin, Kak maaf banget gitu, saya bener-bener harus kirim email ini dulu gitu. Ya nggak apa-apa, itu kita maklumi. Tapi bahwa semua harus punya goal yang sama. Bahwa kita nih berkomunitas, bermain musik bersama karena memang mau memberikan sesuatu yang baik lah gitu. Jadi cuma kita memang suka bercanda nih, komunitasnya jadi nggak lucu lagi gitu, karena kan harusnya kalau komunitas nih buat senang-senang gitu ya, tapi ini senang-senangnya mau kita salurkan ke yang positif lah gitu. Jadi ya salah satunya berprestasi, menghadirkan pertunjukan yang juga baik gitu, menghadirkan konser-konser di Jakarta yang puji Tuhan juga cukup mendapat respon yang oke lah gitu. Tapi tidak menarik ya. Jadi ini anak-anak muda, ada yang sekolah, ada yang kerja. Sekolah itu tadi berapa paling kecil umurnya? 11 tahun ya. 6 SD berarti. Nah, artinya secara mental juga kadang-kadang kan belum stabil juga ya. Betul. Apalagi mereka harus sekolah, ada PR segala macam. Itu gimana itu bisa? Terus terang nggak gampang. Kita kalau sampai bercanda kakak-kakaknya ini bukan cuman hanya jadi konduktor gitu, tapi juga kadang-kadang merangkap jadi guru BP gitu ya. Karena namanya ABG ya ABG, dia bisa galau, dia bisa berantem sama temennya, dia bisa putus cinta gitu kan. Tapi itu justru saya rasa sisi menarik dan sisi humannya. Karena kalau sudah di lingkungan profesional kan itu nggak ada. Pokoknya lu duduk main, gue bayar, lu harus main dengan bagus gitu. Tapi sisi jeleknya dari dunia profesional bahwa kita bisa nggak kenal siapa yang duduk sebelah kita gitu, dan itu yang membuat energi bermain bersamanya kadang-kadang juga menjadi berbeda gitu. Jadi saya rasa the best part of working with a youth orchestra
karena justru energinya itu besar banget. Nah, cuma PR kita yaitu bagaimana menyalurkan energinya itu bisa ke satu tempat yang tepat dan ibaratnya keluarnya positif semua gitu. Tapi yang nggak bertahan juga sebenarnya ada juga gitu, karena memang intens banget latihannya gitu. Dari mana dapat ide community orkestra? Kan Waduh. rata-rata orkestra di Indonesia itu dia memang pengen sekali bikin orkestra, karena nggak mampu full time ya dicarilah orang-orang yang passionate, freelance dulu, sampai akhirnya secara revenue udah mulai stabil, baru mereka jadi full time. Kalau ini kan artinya ya memang komunitas terus kan. Komunitas terus. Ini mensupply aja ke sana, tapi tidak akan, atau ada rencana ya ke depannya untuk jadi orkestra yang profesional, atau mau fokus di community orkestra, dan tahu dari mana ini ada di luar negeri ternyata ada ya. Banyak. Sebenarnya kalau dipikir mundur, ini tuh udah tahun ke-12 kami. Jadi sebenarnya sudah cukup lama gitu. Dan kata komunitas ini kan sebenarnya menarik gitu. Kalau saya pikir kata komunitas ini sebetulnya bukan masalah going professional atau being amateur gitu. Tapi profesional ini kan sebenarnya dari apa yang dihadirkan ke penonton. Itu yang kita pengennya, meskipun kita komunitas, tapi yang dihadirkan ke penonton tetap bobotnya profesional gitu. 12 tahun lalu waktu kita memulai ini sebenarnya sesimpel bahwa nggak ada nih orkestra remaja di Indonesia yang ibaratnya jadi tempat gitu buat mereka yang bisa bermain, maksudnya di level remaja pengen main bareng nih, nggak ada tempatnya gitu. Nah, waktu itu kita beruntung, salah satu mentor kita sampai sekarang itu Trinity Optima Production, mereka kan label musik gitu kan. Agak lucu kan, orkestra klasik tapi mentornya industri musik banget gitu kan. Tapi itu ternyata kita banyak dapat masukan dari sana. Jadi masukan tuh maksudnya berarti gini, musik orkestra ini kan orang banyak yang takut ya. Takut tuh maksudnya bosan. Kadang-kadang penonton aja mau nonton itu bingung mesti pakai baju apa. Jadi stereotype ini banyak banget. Nah, itu yang kita nggak pengen gitu. Karena sebagai orang muda, apalagi kita yang musisinya, kita pengen, sampai kita punya tagline itu orchestra for everyone gitu. Kita pengen ini satu musik yang bisa dinikmati semua orang gitu. Dan berangkat dari hal baiknya itu dulu gitu. Jadi waktu itu saya ingat banget Pak Yonatan, dia sampai nanya, kenapa sih kalau main harus pakai baju hitam terus gitu? Terus kita mikir, iya juga, kenapa harus pakai baju hitam terus ya? Gitu. Jadi waktu itu kita challenge back the system. Kita bikin, ya udah, kalau gitu main jangan pakai baju hitam deh. Kita sesuaikan sama tema konsernya gitu. Kita bilang, kalau kita bikin temanya superhero, pakai aja baju Superman gitu kan? Wah, pertama kali dulu heboh mas gitu. Wah, ini mah bukan orkes nih, nggak pakai baju hitam gitu kan? Terus ada juga kritik, ini bukan orkes nih, namanya lagu klasik gitu kan. Iya, mainnya lagu pop semua rata-rata saya lihat ya. Lagu pop, film soundtrack, lagu jazz, malah kan ada lagu dangdut gitu kan. Tapi ya itu, maksudnya kita berusaha men-challenge the system, karena kalau nggak ada men-challenge sistem ini, dan itu kan enaknya kita sebagai komunitas, ibaratnya ya terserah gue mau main apa gitu kan. Kita challenge sistemnya dan ternyata kok konsernya rame terus gitu. Yang awalnya kita bikin konser sekali, puji Tuhan sold outnya kalau dulu ya sebulan lah gitu. Sampai terakhir itu kita bikin 4.000 tiket itu sold out 5 menit gitu. Jadi tiket war, ibaratnya harus nge-war gitu. Dan kita buat kita selalu bilang dan remind setiap member, war itu ya diamuk semua orang, saya nggak dapet tiket, tapi kan itu sebenarnya apresiasi bahwa mereka pengen sekali datang ke konser kita. Jadi bahwa 12 tahun lalu hal-hal yang dianggap tabu di dunia orkestra, kita sekarang seneng orkestra lain ternyata malah jadi ngikutin gitu. Oh ternyata orkestra ini bisa toh nggak main lagu klasik, bisa nggak pakai baju hitam gitu. Jadi ternyata menjadi sesuatu yang, maksudnya kalau berpikir dari sisi besar, itu kan sebenarnya entertainment gitu. Dan at the end of the day penonton itu kan pengen datang untuk mendapatkan satu hiburan kan. Ya pastinya masih dikemas dengan segala macam ketradisionalannya lah gitu, bahwa harus main live, instrumentasi harus seperti ini gitu. Tapi challenging the boundaries-nya itu yang kita suka sebenarnya dari sebuah komunitas gitu. Tadi sempat Anda sampaikan juga ya, bahwa artinya sebenarnya ada missing link dalam ekosistem orkestra Indonesia ya. Betul. Jadi rata-rata itu ketika masuk orkestra itu udah senior semua. Betul. Di dunia yang kelas juniornya belum ada. Betul. Nah itu yang coba diatasi oleh Trust ini ya.
ya meskipun pada saat itu kita nggak berpikir mau mengatasi sih, kita berpikirnya pokoknya harus ada wadahnya aja gitu. Which is ternyata sekarang berbuah baik itu jadi misalnya ada orkestra profesional dalam tanda kutip itu kan pastinya juga harus regenerasi tuh gitu. Nah itu mereka mulai melirik tuh, ambil dari pemain teras aja, udah terbukti tuh mainnya bagus, tepat waktu segala macam. Jadi ada satu reputasi yang sudah kita bangun lah, ibaratnya kita memang bisa jadi satu mangkok di mana kalau mas-mas misalnya Mas DMS dia butuh main bisa dengan cukup mudah lah ngambil dari mangkok yang sudah ibaratnya kita bibit ini gitu. Dan di luar negeri itu udah biasa kayak gitu. Dan di luar negeri sebenarnya sudah biasa. Kebanyakan orkes negara, misalnya mungkin kalau boleh sebut merek, Malaysia itu punya namanya Malaysian Philharmonic Orchestra. Itu kan dia orkes negara yang 99% pembinaannya pembiayaannya disupport sama Petronas. Berarti kan BUMN-nya mereka. Mereka itu punya MPYO, Malaysian Philharmonic Youth Orchestra. Dan itu bukan satu sistem yang mereka bangun semalam. Jadi di MPO-nya, di seniornya, tidak semuanya Malaysian. Karena kan udah jelas, kita negara Asia, Southeast Asia yang bukan berangkat dari akar orkestra. Jadi kebanyakan, kalau di orkestra tuh ada istilahnya prinsipal. Prinsipal mereka kebanyakan memang bule dalam tanda kutip, pemain-pemain senior di Berliner Philharmonic, di Vienna Symphony, itu justru mereka impor semua ke Malaysia. Betul, ada kritiknya. Iya, bagus, soalnya main semua bule. Tapi yang orang tidak sadar adalah MPO melakukan itu sebenarnya kan benefit untuk MPYO-nya. MPYO-nya mereka setiap tahun itu mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari seluruh Malaysia di level youth-nya dan itu mendapatkan coaching dari MPO. Nah, yang kita suka lupa, syarat mutlak menjadi pemain MPYO itu harus Malaysian. Berarti apa? Mereka kan membibit anak-anak ini untuk satu hari bisa menggantikan bule-bule itu. Karena MPYO ini yang mereka target 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, itu bisa menjadi MPO. Gitu. Jadi sistemnya di sana udah rapi sekali gitu. Jadi pembibitannya ada. Iya nggak apa-apa, sekarang ke sana impor. Tapi yang mengimpor itu kan sebenarnya membibit bawahnya. Dan yang dibibit bawahnya itu nggak boleh warga negara lain. Harus Malaysian mereka. Gitu. Secara gedung di sana juga udah. Iya, support pemerintahnya luar biasa banget ya. Kalau Petronas. Ada Esplanade, betul. KL? Mereka punya tuh namanya Dewan Philharmonic gitu. Namanya lucu Dewan Philharmonic, tapi gedung ini dalam Surya Tower itu luar biasa. Kebetulan saya dulu bersekolah di Singapura. Jadi infrastrukturnya sama pemerintah dibangunnya barengan, Mas. Jadi konservatori musiknya dibangun, Esplanade dibangun, Singapore Symphony-nya juga didanai besar-besaran. Jadi ini mereka create ekosistem. Jadi bukan hanya ini gue biayain lu bikin orkestra, which is nggak tahu kan ujungnya kemana. Tapi yang mereka lakukan adalah membangun ekosistemnya. Jadi bukan cuma orkestranya, gedung pertunjukannya iya, sekolahnya iya, youth orkestranya juga iya. Nah itu yang mungkin siapa tahu ya ke depan. Tapi ini mirip-mirip beda dengan pembinaan olahraga ya. Seperti sepak bola ya ada naturalisasi dulu, asing-asing dulu yang bermain. Tapi di sisi lain pembinaan yang di lokalnya digiatkan. Betul. Supaya nanti mereka juga sama-sama naik kelas gitu ya kira-kira ya. Betul. Logikanya seperti itu ya. Iya. Dan sekarang kan sepak bola kita lumayan ya, yang U17, U18 gitu kan seneng lah ngikutin beritanya gitu, udah mulai, wah menang gitu. Nggak apa-apa, menurut saya awal-awal memang harus pastinya ada naturalisasi itu. Dan itu kalau kita berbicara sistem, the closest sistemnya kita memang bisa adaptasi di musik itu sebenarnya sports. Karena memang itu dua cabang, bukan cabang ilmu lah, tapi di mana umur itu memang nggak menjadi masalah. Kita bisa lihat seorang Ronaldo 15 tahun udah main, udah mencetak gol di Piala Champion gitu kan. Dan itu yang bisa dilakukan juga memang dengan musik gitu. Jadi umur tuh nggak mempengaruhi, tapi bagaimana sistem dia bisa dilatihnya itu kan sebetulnya. Kalau di komunitas ini rotasi pemainnya berapa lama sekali nih? Kalau di komunitasnya agak lucu, karena kan kayak tadi saya bilang sebenarnya batas umur official itu kan sebenarnya biasanya 35. Cuman nih kadang-kadang kakak-kakak yang 35 nih menolak mundur, dia masih cinta banget nih gitu. Cuman uniknya juga bahwa being a community orchestra, apalagi youth, pastinya kan ada yang pergi itu entah dia pergi keluar, entah dia mungkin kan ya aku mau coba deh kerja di bank gitu kan, jadi nggak apa-apa nih, maksudnya izin nih pamit dulu gitu. Jadi pasti dengan sendirinya. Jadi
kursi kosong itu akan selalu ada, makanya audisi setiap tahun juga akan selalu kita adakan. Cuma memang sekarang jadi bercandanya adalah kalau kursi kosongnya nggak ada, jadi nggak ada yang bisa masuk gitu. Jadi cukup kompetitif untuk bisa berada di tim ini. Tapi kita juga senangnya bahwa yang sudah duduk sebagai tim, mereka juga tiap tahun sebenarnya ikut di audisi. Oh tetap kan? Tetap. Karena kalau nggak kan dia apa ya di zona aman gitu. Kita nggak mau. Jadi kamu juga harus tetap fight for your seat gitu. Nah itu yang. Ini banyak peminatnya yang mau masuk itu. Kita beruntung cukup banyak nih, maksudnya diukurnya belum sampai kalau audisi idol gitu kan pasti ratusan ribu gitu ya. Gitu ya. Kalau ini mungkin satu kali audisi itu sekitar 120, 150. Kita kebetulan Trans Orchestra sekarang punya tim junior. Dari sana kita bisa ambil mungkin sekitar 20-an orang ke tim junior, 30 orang ke tim junior, yang ke tim utamanya itu sekitar 10. Nanti yang bertahan mungkin 3, 4 gitu dengan. Kalau tim utamanya sendiri berapa? Tim utamanya itu formasi penuhnya itu adalah 70-an. 70. Ya. Kalau Jeff Wells tuh selalu dia bilang even nggak ada yang resign, nggak ada yang mengundurkan diri, 10% terbawah harus. Iya, betul. Itu betul. Dan rasa tidak aman itu sebetulnya bukan bentuk ancaman, tapi itu kan mereka harus keep upgrading their skill ya. Kalau nggak kan yang bawah mereka pengen naik, elunya turun terus gimana nih gitu. Jadi kita selalu bilang, kamu tuh bisa kegusur sama yang dari junior. Jadi kayak liga aja. Iya. Degradasi. Iya, jadi dia bisa degradasi gitu. Kita udah bilang, kamu nih mainnya turun nih gitu. Ayo serius gitu. Kalau nggak digantiin. Kalau nggak akan tergantikan dari yang junior, pasti akan kita promosikan gitu. Jadi kalau tadi yang disampaikan tadi ya, bahwa ada missing link di juniornya. Tapi di seniornya pun sebenarnya kalau tadi melihat perbandingan dengan negara-negara lain, itu juga belum ditata dengan cukup bagus ya. Sebetulnya iya. Jadi yang sekarang ada ini kan hanya inisiatif swasta lah kira-kira gitu kan ya. Betul. Tapi kalau support dari pemerintahnya seperti ada di Malaysia atau di negara-negara lain itu belum ada sebenarnya gitu ya. Nah itu gimana itu untuk memotong atau membuat itu menjadi sesuatu yang ideal itu seperti apa ya? Wah, ini kayaknya PR besar banget ya. Tapi PR besar dalam arti gini, kita beruntung bahwa dalam beberapa event kita sebetulnya sudah mulai dilirik misalnya dengan Kemendikbud atau Kemenparekraf. Meskipun supportnya event ya, sebenarnya kan diharapkan bisa support jangka panjang gitu kan. Karena memberikan satu pengertian bahwa musik ini tuh bukan investasi 1 tahun, itu tuh cukup sulit gitu. Karena kalau kita misalnya, saya kebetulan pengajar piano, berapa banyak orang tua muridnya datang ke saya dan berkata, saya pengen anak saya bisa main piano gitu. Oke. Terus mereka pasti tanya, berapa lama ya bisa belajar main piano? Terus kita bilang, wah bisa 10 tahun, 15 tahun ibu. Terus orang tuanya kaget, waduh saya pikir 2 bulan udah bisa gitu kan. Karena itu yang diekspos di media kita, di toko buku kita bahkan. Jadi kalau kayak ke toko buku pasti tuh ada bukunya tuh, mahir bermain biola 2 minggu. Nah ini nih yang susah banget nih, ngubahnya ini susah, bahwa ini investasi yang super jangka panjang banget. Dan terus terang kita sih sekarang belum ketemu jalur atau mas gimana bisa meyakinkan bahwa seni ini juga dibutuhkan untuk kita sebagai negara gitu. Bahkan jangankan orkestra, seni tradisinya aja itu kan yang sebetulnya ciri khas identitas kita kan harusnya gitu kan. Tapi ya semoga lah pelan-pelan gitu. Dan sistem sih ya sebenarnya ya. Tapi saya senang at least tidak fokus ke apa yang pemerintah belum lakukan, tapi apa yang bisa dilakukan dulu. Tapi ya kalau balik lagi tadi kebetulan dulu pernah di Singapura, itu kan jadi sistem kan, yang tadi dibilang dibangun, bukan hanya Esplanade-nya, ada sekolahnya segala macam. Dan yang paling mengena buat saya apa, pas Esplanade dibangun itu, supir taksi itu marah-marah. Ya uang pajak kita nih, dipakai bangun apa ini buat budaya-budaya gitu kan. Pada saat udah jadi, 30% dipakai untuk komersil, untuk mendanai 70% yang benar-benar culture. Dan karena sepanjang tahun Esplanade rame, supir taksinya jadi dapat uang, profit, iya betul. Gitu. Jadi sebenarnya memang ya harus dipikirkan secara holistik sih. Nggak bisa satu-satu. Nggak bisa satu, cuman, betul. Gue support kasih event gitu nggak bisa. Betul. Tapi tadi kita bukan setuju ya, cuma maksudnya kita senang banget gitu bahwa Mas Yoris nangkep yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya saya rasa
nggak akan ada ujungnya kalau kita terus-terusan berkeluh atau menyalahkan ini gimana supportnya nggak ada gitu. Memang it is what it is gitu. Justru sekarang kita berusaha apa yang bisa kita lakukan. Beruntunglah karena kita sebuah komunitas gitu, bahwa ibaratnya kita berkumpul mau main bersama bukan karena ada uangnya, tapi karena kita mau melakukan sesuatu. Karena kan sebenarnya menjadi sebuah komunitas bukan berarti kita tidak bisa menawarkan pertunjukan yang profesional, Mas. Kita tetap menawarkan pertunjukan yang sifatnya profesional. Profesional itu berarti tampilan artistiknya baik, bahkan performing rights-nya kita urus, kita beli tuh license film-film dari musik-musik soundtrack dari luar. Kebetulan penontonnya, peminatnya besar sekali. Nah dari sana kan, itu kan yang menjadi selalu pertanyaan. Trans Orchestra ini katanya non-profit, tapi kok jual tiket? Iya, non-profit karena pemainnya tidak ada yang dibayar. Tapi profit dari penjualan tiketnya, itulah yang dananya kita pakai untuk membiayai diri kita sendiri. Misalnya contohnya salah satunya berangkat ke Vienna itu. Gitu. Jadi at least kita berusaha dari apa yang kita bisa dulu lah gitu. Syukur-syukur seperti tahun lalu yang keberatan ke Inggris, ternyata dapat dana Indonesia yang dari Kemendikbud ya gitu. Tapi kan maksud saya nggak bisa terus-terusan gimana nih, nggak ada dana jadi nggak jadi berangkat gitu kan. Nah, itu saya rasa nggak akan ada ujungnya gitu. Jadi ya pokoknya kita berusaha apa yang kita bisa. Syukur-syukur kok pemerintah melirik, dapat support, kita juga senang. Pak Sandi datang ke konsernya, anak-anak diberikan dukungan, udah itu udah more than kita udah happy dari sana. Nah itu ya, tadi saya mau tanyakan kan ya, untuk membiayai sebuah orkestra seperti ini kan nggak murah gitu ya. Pasti nggak murah, 70 orang berangkat ke luar negeri gitu ya. Itu ya pasti ada support lagi dari luar ya, dari swasta ya, selain yang dari pertunjukan di lokal ya. Iya, dulu awal-awal supporternya adalah Trinity Optima. Jadi Trinity Optima itu memberikan support, maksudnya dalam arti dulu saya ingat banget Pak Yonatan itu bilang, Nia konser bikin aja sampai nggak laku tiketnya, kita yang beli semua. Jadi itu kan sebenarnya jaminan yang dia kasih untuk kita bisa berkreasi, membuat sesuatu. Apa sih yang paling kita takutkan? Konsernya rugi, itu kan sebenarnya paling kita takutkan. Kebetulan waktu itu kita beruntung mendapat support di mana nggak apa-apa lu bikin aja sampai nggak laku, kita habisin tiketnya. Nah kebetulan puji Tuhan ini mungkin sudah dari 12 tahun belum pernah sekalipun akhirnya Trinity harus nalangin, itu belum pernah. Dan udah mungkin dari 2017 ya, bahwa pertunjukan yang kita jual dalam tanda kutip tiketnya itu sebenarnya sudah bisa menghidupi komunitasnya sendiri. Jadi sekarang justru support Trinity itu bergeser. Jadi bukan menjamin pembelian tiket, tapi waktu itu 2019 kita dibikinin album. Itu productionnya semua Trinity. Ternyata albumnya lumayan untuk ukuran album orkestra, laku. Kita juga bingung, ada ya yang pakai lagu orkestra gitu. Nah dari situ supportnya bergeser lagi, Mas. Sekarang supportnya banyak diberikan dalam bentuk bukan advice ya, tapi misalnya kayak kita dapat job. Kayak kemarin kita baru ada satu acara dengan salah satu banking cukup gede, dengan salah satu nama besar Disney. Itu kan wah rumit banget tuh. Trinity memberikan supportnya mereka dalam bentuk segala macam tuh, legal, marketing, semua segala macam itu mereka yang turun tangan. Jadi supportnya bergeser terus nih gitu. Jadi kita senang bahwa sekarang posisi kita di Trinity bukan hanya sekedar ibaratnya project yang harus mereka tanggung secara dana, tapi malah sudah bisa dianggap sebagai satu entity artis barunya mereka gitu. Dan kemarin Yonatan ulang tahun di sana. Saya ngeliat di IG story. Iya. Gitu. Jadi ya itu ya beruntung banget lah gitu. Dan beruntung punya mentor dan patron yang mengerti situasinya gitu, di-challenge terus gitu. Kayak Pak Yo bilang, jangan ini dong, ayo next bikin orkestra di Istora gitu. Kayak ya, orkestra di Istora gitu ya coba lah. Tapi kalau dari Anda ceritain tuh peminatnya untuk nonton dan datang dan nonton tuh cukup banyak ya, cukup antusias ya. 5 menit habis ya. 5 menit 4.000, trafficnya itu ya konon, aduh. Dari platform tiketingnya itu bilang traffic terbesarnya itu 180.000. Oh, sebenarnya yang mau beli ya, yang antri 4.000. Oh, kan bisa dihitung itu ya. Iya, yang masuk. Gokil. Nah, tapi ini kan Jakarta. Ya. Nah, ada tentu saja mungkin daerah lain juga ingin mengembangkan seperti itu ya. Pasti. Nah, itu tapi bagaimana? Kalau di daerah tuh susah sekali ya Mas ya. Rasa bersalah kita paling besar sebagai Trans Orchestra adalah bahkan kita lebih sering keluar negeri daripada keliling Indonesia.
Itu terus terang rasa bersalahnya luar biasa banget. Kita sampai udah pernah janji gitu ya, kita kalau bisa bilang penonton kita itu namanya teman trust. Kita sampai udah pernah janji sama teman trust, ayo dong kita pengen banget nih keluar, ayo kita mau maksudnya keluar Jakarta gitu ya. Tapi ternyata memang sedihnya lebih gampang keluar negeri daripada ke kota lain. Percaya Kenapa itu? Logistik, ketersediaan venue, ketersediaan tim produksi. Kita juga baru, wow, sesusah itu bikin konser di Bandung dong ternyata gitu ya. Padahal dekat dengan Padahal dekat banget, dekat sekali. Padahal ini ukurannya Bandung loh. Banyak yang bilang, ayo dong Surabaya. Surabaya itu kayaknya udah salah satu jeritan paling besar. Kita sampai gimana ini bisa kita ke Surabaya gitu maksudnya. Ya tapi siapa tahu lah nanti kalau bisa dapat advice dari teman-teman, mas-mas kalian, karena itu kita merasa bersalah sekali bahwa kita emang apa yang susah dari sisi tempat contohnya? Tempat pastinya, dan ini mungkin ini Mas, kita Trans Orkestra salah satu yang mau kita jaga adalah Orkestra for Everyone-nya. Orkestra for Everyone itu bahwa pelajar harus bisa menonton show kita. Iya kan? Jadi saya nggak pengen tuh cuman gara-gara demi kita ke Surabaya lalu tiketnya jadi tidak terbeli oleh pelajar. Nah itu saya nggak mau gitu. Jadi pengennya gimana caranya diakalin lah gitu ya. Tetap presentable dalam standar Trans Orkestra, kualitas profesional yang tadi saya bilang, tapi harga tiketnya harus sama kayak yang di Jakarta gitu. Jadi jangan tiba-tiba jadi Surabaya jadi 2 kali lipat lebih mahal gitu. Karena nggak harus di tempat tertutup kan? Enggak, sebenarnya nggak harus di tempat tertutup gitu, bisa di tempat terbuka juga. Karena itu buat saya itu udah bukan jadi identitasnya Trans Orkestra kalau tiba-tiba tiketnya jadi mahal gitu. Betul, apresiasi membeli tiket itu juga pastinya kita seneng, ada yang beli VIP, ada yang tiket pelajar. Tapi kita pengen paling nggak harganya sama deh kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta berapa tiketnya atas? Paling murah 300.000, paling mahal 1.100.000, 1.200.000. Itu kalau yang tim utama. Kalau yang tim junior kita biasa bikin bahkan nggak pakai kelas gitu ya, 150.000. Bebas duduk di mana aja gitu, karena pokoknya ditonton udah seneng lah gitu. Jadi ketersediaan tempat juga cukup minim ya di Indonesia ini ya. Mungkin yang ada cukup banyak di Jakarta sekarang pastinya. Tapi di kota-kota lain masih belum ada. Belum ada, tapi mungkin sedikit rumit ya. Maksudnya dan ini pun berangkat bahwa kita Trans Orkestra kita kalau bercanda sebenarnya udah agak murahan gitu. Murahan tuh maksudnya kita pernah waktu itu beruntung diundang ke Lampung, main di semacam balai rakyatnya gitu. Panitianya udah bilang, aduh Kak maaf ya ini tempatnya nggak kayak di Jakarta gitu. Itu nggak masalah, buat kita tuh nggak masalah gitu. Karena kan kita tahu ini bukan Jakarta dengan segala keterbatasannya. Karena yang kita incer bukan itunya Mas gitu. Tapi misalnya contoh, ada tempat tapi seatnya cuma 200 orang. Nah itu kan nggak masuk akal. Orkestra 65, penontonnya 200. Sudah pasti dengan sendiri kosnya akan meledak segila-gilanya. Dan itu kos kan harus dibagi ke 200 orang itu. Gitu. Jadi agak susah tuh nemuin sweet spotnya itu ya. Tempatnya harus muat 1.000 gitu ya. Orkestranya panggungnya cukup. Nggak apa-apa di balai kota. Nah itu ternyata nggak segampang itu gitu. UGM nanti ada super hub baru. Hopefully. 1.000 berapa gitu saya lupa. Iya. Oh bisa buat konser bisa ya? Bisa konser, bisa orkestra, bisa teater di apa yang baru kan Ridwan. Jogja ini agak sedikit beruntung Mas, karena wah di Jogja hidup sekali komunitas. Oh karena ada dari kerajaan juga ya? Dari isi ada, plus sekarang keraton kan juga punya tuh ya? Yang Royal Orchestra, wah itu menarik banget. Gitu. Jadi kalau dibilang mimpinya adalah bisa tampil di kota-kota Indonesia. Sebenarnya iya, keliling Indonesia. Itu kita benar-benar merasa bersalah sekali sih. Setiap kali, ini gimana nih, udah dari Vienna tapi belum ke Bandung nih, gimana coba? Yang jauh, udah yang paling dekat malah belum ya. Kalau paduan suara lebih enak ya. Dia berangkat tinggal orang doang. Orang aja. Habis menang tuh desa keliling kan. Musik. Nah, tapi kalau berpikir untuk capaian mimpi ke luar negerinya, apalagi kira-kira? Wah, lagi-lagi beruntung karena kita komunitas, mimpinya bisa agak absurd dikit gitu ya. Ada beberapa festival yang pastinya kita juga pengen kita pergiin. Ada satu tuh di Italia juga cukup prestisius.
di luar situasi politiknya juga ada salah satu festival di Amerika itu yang luar biasa banget karena gongnya itu main di Carnegie Hall, salah satu hall terbaik di dunia. Maksudnya as a musician siapa yang nggak pengen bisa main di sana? Udah masuk aja udah merinding. Iya kayaknya sih begitu ya. Tapi Mas itu kejadian loh. Saya kemarin waktu di Vienna, karena kan itu ambil di Golden Hall di musik Berlin. Lagi-lagi 1 dari 3 concert hall terbaik ke dunia. Itu saya sampai bilang ke anak-anak, don't worry, saya akan kasih waktu buat kamu bengong. Karena itu masuk aja udah wah beneran udah bingung dulu gitu. Maksudnya jangan khawatir, take your time, mau foto mau apa terserah, tapi that's it. Kita kasih kamu 3 menit, setelah itu harus fokus kita bilang. Gitu. Karena memang di sana aja tuh udah another dream come true ya. Ya apalagi plus dengan performance ya gitu. Tapi kalau yang di Trust sendiri ya, kira-kira apa yang perlu dikembangkan lagi, yang ini supaya ini menjadi suatu yang masif, besar, itu apa kira-kira yang perlu dilakukan lagi? Banyak sih Mas yang masih pengen kita ini ya. Ya tadinya pastinya memenuhi tagline Orchestra for Everyone-nya kita itu, tapi juga itu yang kita pikirkan bagaimana anak-anak ini bisa tetap punya hidup mereka. Hidup ini kan ya salah satunya sekolah, kuliah, apa segala macam, tapi juga reguler mengadakan pertunjukan yang bagus. Karena kan kita berarti sebenarnya bertarung dengan hidup pribadi mereka juga kan. Lain cerita kalau mereka ibaratnya terkontrak main sama Trust itu kan udah lain. Ibaratnya sekolahmu adalah nomor 2. Kalau ini kan kita nggak bisa begitu. Mereka tetap harus sekolah ya. Harus sekolah ya kan. Dan kita rasanya belum mau berubah dari situ bahwa kita bangga anak-anak kita masih bisa sekolah umum, masih bisa kerja di bank gitu. Pulang sebelum latihan kejar-kejaran dulu sama bosnya gitu. Tapi bahwa tagline Orchestra for Everyone ini kayaknya mimpi paling utama yang tadi udah kita bahas, keliling Indonesianya. Keliling Indonesia satu hal ya. Tapi kan juga banyak talent sebenarnya di luar Jakarta ya, yang mereka tidak punya tempat sebenarnya. Betul. Nah itu gimana ya untuk apakah di Trust juga menampung atau gimana? Kita ini terus terang baru tahun ini akhirnya kita memutuskan memang mau fokus ke member Jabodetabek dulu. Dulu sebelumnya malah pernah ada member-member non Jakarta dari Surabaya, Medan, Lampung, Bali, Bandung gitu ya. Mereka itu sampai rela loh datang ke Jakarta untuk bisa berpartisipasi di salah satu pertunjukan kita. Tapi memang tahun ini kita memutuskan karena salah satunya mau ke Vienna ini, kita merasa kayaknya nggak mungkin latihan online terus gitu kan ya. Karena kan beda sekali ya antara online sama kita tatap muka tuh kan beda banget gitu. Akhirnya kita mutusin kita mau fokus, tapi memang itu juga yang salah satu menjadi masukan dan keluhan dari banyak talenta muda di Indonesia yang lain gitu. Mereka selalu bilang, gimana nih kita yang di daerah gitu, Trust Orchestra di Jakarta doang gitu. Kita sampai diledekin, kalian emang nggak pengen buka cabang di Surabaya gitu kan. Nah itu, apa bisa tuh bikin Trust Surabaya, Trust Bandung gitu? Itu kita belum tahu terus terang Mas. Belum tahu tuh maksudnya, belum tahu dan kita sendiri juga nggak tahu apakah kapasitas kita juga, karena itu pasti udah manajemennya harus dipikirin banget ya gitu. Soalnya Kak Nianya nggak bisa di-cloning ya. itu juga salah satunya. Meskipun saya rasa sebenarnya saya selalu bilang ke Trust gitu ya bahwa Trust Orchestra itu sebenarnya nggak boleh sama dengan Natania Karina. Itu harus siapapun bisa menjadi konduktor dari Trust Orchestra. Betul, setiap konduktor pastinya berbeda, punya ciri khas masing-masing. Tapi sebenarnya kita bisa replicate ini di kota lain. Cuman kan manajemennya itu harus dipikirin. Manajemen ini ya termasuk pengelolaan uang, pengelolaan sistem latihan. Nah itu yang kita belum ketemu rumusnya gimana. Dan belum ketemu mungkin partner yang tepat, bersedia juga ya. Gitu. Tapi kalau sementara ada yang nonton nih, terus dia mau belajar aja. Boleh. Boleh. Karena kan sebenarnya pasti ada nih yang nonton. Saya juga pengen tapi bingung mulainya dari mana. Nah ini kan juga nih ada industri perfilman kan juga udah naik nih ya. Sekarang ini ada impactnya juga nggak ke Trust nih? Pastinya ya, karena kebetulan apalagi buat Trust Orchestra, signature series kita itu sebenarnya bermain di soundtrack film. Kita senang banget. Tapi sedihnya lagi-lagi maafkan, salah satu rasa bersalah kami adalah kita berharap banget bahwa ke depan kita bisa mengadakan series soundtrack itu bukan hanya film Hollywood tapi juga film Indonesia dong. Sebenarnya kan diharapkan itu. Jadi kita senang banget sebenarnya industri perfilmannya naik.
Karena hopefully dari sana musik-musik filmnya kan juga bisa menjadi daya tarik baru. Sama mungkin PR besarnya kita udah ini mimpi besar, nggak tahu kapan lah kecapeannya gitu ya, bahwa industri film, industri musik di Indonesia itu kan sebenarnya menggunakan orkestra dengan sangat banyak. Tapi memang sayangnya bukan orkestra Indonesia aja tidak mampu, tapi karena efisiensi kerja, kadang-kadang efektivitas waktu, bahwa proyek-proyek ini untuk mengisi soundtrack ini banyak dilempar ke orkestra luar. Nah itu juga PR sebenarnya buat kita, bahwa sebenarnya sedih di mana membayar rupiah sama euro ternyata lebih murah bayar euro. Padahal kan logikanya nggak mungkin. Ini menarik nih. Jadi sekarang ini masih banyak film-film Indonesia yang memakai orkestra luar ya. Betul, untuk pengisian untuk soundtracknya. Pengisi soundtracknya ya. Betul. Karena costnya memang lebih murah. Iya. Itu Lebih murah justru. Iya, karena padahal bayar euro, lucu kan? Iya. Iya. Karena tadi kan di luar yang tadi diceritain. Karena efisien mereka Dan bekerjanya. maksudnya kan udah Betul. banyak sekali ininya, talentnya, sehingga kan istilahnya ya kalau mau pakai yang mahal banget juga ada. Gitu loh. Jadi pilihannya banyak. Jadi dia sehari kumpul tuh Mas, dia bisa ngerekam tuh 5 lagu gitu kan. Sedangkan kita di sini ngumpulin orangnya aja udah susah gitu kan. Jadi efisiensi waktu, efisiensi biaya. Nah itu kenapa kalau saya boleh menggunakan kata memperbaiki gitu ya, bahwa yang kita perbaiki itu nggak boleh cuman satu kotak, tapi memang sistemnya gitu. Karena itu efeknya jauh banget gitu. Jadi mereka mau rekaman tuh beneran tinggal besok rekaman dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore kita rekam ya 10 lagu gitu. Nah 10 lagu itu kan kadang-kadang bukan dari satu film yang sama. Bisa 2 film dia joinan. Jadi bayangin cost yang harusnya ditanggung satu film jadi ditanggung bagi 2. Makanya jadi murah banget gitu. Nah itu yang belum kita mampu lakukan di Indonesia. Hopefully. Jadi kalau melihat ya banyak Mbak Nia ini banyak juga rasa bersalahnya ya. Rasa bersalah, nggak tampil di banyak kota, nggak bisa berdakwah banyak orang di luar kota. Nah, tapi juga tadi diceritakan ya, komunitasnya ekosistemnya juga belum mature ya, belum terbentuk dengan baik. Artinya room to grow-nya itu besar sekali ya. Banget. Itu justru yang kita betul di luar rasa bersalahnya. Tapi apa yang saya paling suka dari Indonesia gitu, karena kebetulan saya studi lama di luar, semua orang itu pasti nanya, kenapa sih lu balik gitu kan? Jawabannya itu, karena room to grow-nya itu sebenarnya besar sekali. Saya selalu bilang ke murid-murid saya, kamu pikirin, kamu selalu punya opsi untuk jadi big fish in a small pond, atau kamu justru mau sebaliknya, kamu jadi small fish di big pond gitu. Dan di Indonesia kolamnya gede banget. You can be the big fish, saya bilang di situ. Dan roomnya gede sekali, chancesnya masih besar sekali, industrinya masih berkembang. Sebenarnya kan Indonesia potensinya gede banget ya. Nah itu, masalahnya banyak bisa melihat opportunity-nya. Ini ada opportunity nih kayak aja nih di sini nih. Nah, oke. Lalu ini ke depan mau seperti apa? Tadi ya oke, ada cita-cita kepingin tampil di luar negeri, tampil di banyak kota. Dalam waktu dekat ini kira-kira apa yang akan mau dilakukan? Dan bagaimana ini trust ini bisa terus membesar, bisa terus orang lebih banyak kenal gitu, itu mau seperti apa cara-cara yang akan dilakukan? Untuk tahun ini kita kebetulan masih berjanji menyelesaikan 2 konser. Kita beruntung karena memang agenda konser dalam setahun ini sebenarnya sudah fix. Jadi kita udah bisa kayak orkes di luar gitu, ngumumin concert season gitu ya istilahnya. Itu concert season itu kita udah umumkan tanggalnya dari jauh hari. Lagi-lagi itu sebuah culture yang pengen kita pertahankan, karena memang biasanya, maafkan banget senior-senior, kalau konser di Indonesia itu agak ya udah kapan gue bikin gitu. Jadi kurang ada planningnya gitu. Kadang-kadang pas dapat dana, yuk bikin yuk. Nah itu kita nggak pengen. Di Trust kita pengen jelas. Harus ada seasonnya. Gitu. Nah seasonnya gimana tuh kalau di Trust? Nah kalau di Trust setahun itu kita 3 kali konser mandiri besar. Mandiri itu berarti perdana nih kami, produksi di kami. Itu setahun ada 3 kali. Di luar itu kita juga berharap Trust ini kan sebenarnya host dari Indonesia Orchestra Ensemble Festival. Sempat vakum karena pandemi. Kita berharap ini bisa kita hidupkan lagi. Jadi kalau ada itu berarti ada 4. Kayaknya 4 sih udah cukup lah ya per 3 bulan gitu. Jadi keburu latihan juga. Di luar itu paling kadang-kadang ada beberapa permintaan tampil. Jadi untuk sampai akhir tahun ini masih ada 2 performance besar. Itu untuk dari konser kami mandiri. Sudah mulai planning untuk tahun depan 2026-nya. Launching album akhir bulan Agustus. Jadi lagu-lagu yang kita bawakan di Vienna ini
kebetulan kita rekam karena kita pengen banget folk song Indonesia ya haruslah sama beketnya sama lagu pop gitu ya. Ya udah kalau nggak ada lain mau ngerekam kita aja yang ngerekam gitu. Belum ada rencana keluar kota? Belum ya. Kalau tanding tahun depan ada ya? Aduh, belum berani mikir, tapi hopefully why not gitu. Biasanya kita baru mikir nanti di Oktober gitu kali ya. Nah ini ketika ini sudah berhasil meraih prestasi internasional ya, terus kemudian ketika konser udah banyak rebutan nih. Aduh, amin ya. Ya tiketnya. Ini tiba-tiba banyak support nggak yang datang? Banyak yang nawarin bantuan nggak? Banyak pastinya, cuman juga mungkin bukan terlalu berhati-hati ya. Cuman kita juga pengen bahwa support itu jangan sampai merubah warnanya Trust Orchestra gitu. Karena kadang-kadang ada support yang datang tapi kita pengennya kalian jadi pakai baju hitam semua. Kita bilang, wah maaf, itu bukan identitas kita. Jadi nggak apa-apa, maksudnya kita, atau misalnya kadang-kadang dapat support tapi minuman beralkohol gitu misalnya gitu. Sedangkan kita harus mikir nih, kita youth orchestra, sponsornya minuman beralkohol, kayaknya sih enggak, kayaknya mendingan jangan gitu. Jadi ada aspek itunya juga Mas gitu. Maksudnya bahwa berhati-hati mengambil support bukan karena sombong, tapi juga mempertahankan identitas yang udah kita bangun 12 tahun ini juga berat kan gitu ya. Tapi beruntung banyak tangan-tangan baik gitu, donatur, sponsor yang kadang-kadang bentuk bantuannya bukan hanya materi, tapi juga opportunity gitu. Nah itu opportunity itu yang saya rasa kadang-kadang enaknya sebagai sebuah komunitas, kita bisa mengambil itu tanpa harus pusing biayanya dan tanda kutip. Dan kadang-kadang yang kita nggak tahu opportunity itu kan ngebuka banyak sekali pintu lainnya. Iya, ditunggu juga mungkin kalau ada donatur atau sponsor untuk pentas di luar kota ya. Nggak nolak juga, iya. Supaya rasa bersalahnya berkurang juga nih. Oke, baik, terima kasih Mbak Nia sudah hadir di podcast GNS. Ini luar biasa perjalanan Trust Orchestra dan dedikasi Mbak Nia ini dalam membangun ekosistem orkestra di Indonesia. Ternyata di balik keindahan musik orkestra ada kerja keras, strategi, dan semangat kolaborasi yang luar biasa. Kita kemudian jadi tahu, Mas Yoris, bahwa musik orkestra ini bukan hanya soal konser di panggung megah, tapi juga menjadi alat diplomasi budaya juga ke luar negeri ya. Mengenalkan lagu-lagu daerah ya. Dan juga ini membangun ekosistem ya. Membangun komunitas untuk perbaikan yang lebih besar nantinya. Tadi Mas Yoris sampaikan juga, wah ini kalau ini bisa digarap dengan bagus ya, seperti di Singapura, ini multiplier efeknya juga banyak sebenarnya ya. Nah, mungkin Mas Yoris ada key takeaways yang mau disampaikan? Ya, sebenarnya banyak key takeaways dan banyak pertanyaan tambahan, tapi mengingat durasi, saya ambil 3 sih ya buat para pemirsa gitu ya. Yang pertama, tadi solusi nggak perlu menunggu bantuan pemerintah. Ini lagi-lagi ada contoh di mana swasta bergerak gitu ya, tapi mudah-mudahan nantinya bisa berkolaborasi mungkin dengan pemerintah ataupun dengan brand-brand di Indonesia gitu ya. Fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua, proses sih. Jadi kita bisa lihat 12 tahun yang lalu 1 bulan ya baru bisa habis gitu ya, mungkin juga udah teleponin teman segala macam. Sekarang dengan ekosistem juga yang udah lebih baik ya, sistem platform tiketing kita kan udah lebih baik. Betul. Sehingga dalam waktu 5 menit gitu ya bisa habis. Dan yang saya senang sekali tadi akhirnya sudah berproses bahwa sudah ada jadwal yang tetap gitu. Jadi ini bagus buat para pemain, juga bagus buat para penonton kan. Udah ada yang ditunggu gitu. Jangan animonya udah bagus tapi kapan lagi ya gitu kan. Dan yang ketiga yang saya rasa juga sangat penting tapi belum pernah saya angkat di generasi solusi adalah mentorship. Bahwa ya karena tadi ya maju sendiri nih, daripada kayak nerabas hutan sendirian, mendingan cari mentor. Dan tadi bahkan mentornya sudah bergeser perannya gitu ya dari masa ke masa karena berproses juga dalam 12 tahun. Ini sesuatu yang bagus, bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang sedang mencoba menciptakan solusi di tengah begitu banyaknya masalah di depan kita. Terima kasih Mbak Natania sudah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sukses terus untuk Trust Orchestra dan semua upaya memperkaya dunia musik Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan dapat gold lagi. Amin. Di ajang internasional. Amin. Dan buat sahabat Kata Data, semoga obrolan ini membuka wawasan baru tentang potensi besar yang dimiliki orkestra Indonesia.
Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Gen S Generasi Solusi. Seperti biasa Mas Yoris, setiap ada masalah, pasti ada solusi.